Mikrobiologi adalah suatu cabang dari biologi yang mempelajari organisme yang sangat kecil. Bakteri, fungi, dan virus merupakan salah satu mikroorganisme yang termasuk di dalamnya. Saking kecilnya, makhluk ini tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Untungnya, saat ini telah ditemukan alat yang dinamakan dengan mikroskop. Dengan mikroskop inilah kita dapat mengamati makhluk yang sangat kecil ini. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sejarah mikrobiologi dari sudut pandang sejarah, melihat bagaimana ilmu ini berkembang dari konsep awal yang sederhana hingga menjadi landasan penting bagi ilmu kedokteran modern. Mari kita mulai perjalanan ini dari zaman kuno di mana gagasan tentang penyakit dan kesehatan mulai terbentuk. Pada abad ke-17, seorang ilmuwan Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek memulai langkah besar dalam memahami dunia mikroorganisme. Dengan mikroskop buatannya sendiri, yang hanya memiliki satu lensa, Leeuwenhoek menjadi orang pertama yang berhasil melihat dan mendeskripsikan makhluk hidup kecil yang ia sebut sebagai animalcules. Penemuan ini terjadi pada tahun 1674 ketika Leeuwenhoek mengamati sel darah merah, bakteri, dan protozoa di air. Mikroskop yang digunakan cukup sederhana, tetapi mampu memberikan pembesaran hingga 500 kali lipat. Bayangkan, tanpa pendidikan tinggi formal, ia mampu menciptakan lensa-lensa tersebut dan melakukan pengamatan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Leeuwenhoek berkontribusi besar pada teori yang menolak generatio spontanea atau gagasan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati. Observasinya mengarah pada kesimpulan bahwa semua makhluk hidup berasal dari organisme lain. Meski begitu, Leeuwenhoek adalah sosok yang sederhana, tidak mengejar ketenaran. Dia menulis lebih dari 300 surat ke Royal Society di London untuk berbagi penemuannya. Selama lebih dari 50 tahun, Leeuwenhoek terus melakukan pengamatan yang menjadi dasar bagi ilmu mikrobiologi modern. Karena penemuan-penemuan inilah ia dijuluki sebagai Bapak Mikrobiologi. Langkah ke abad 19, dunia mikrobiologi memasuki era yang dikenal sebagai keemasan bakteriologi. Salah satu tokoh sentral pada masa ini adalah Robert Koch, seorang dokter asal Jerman. Koch dikenal karena perannya dalam menemukan hubungan langsung antara mikroorganisme tertentu dengan penyakit, sebuah konsep yang mengubah cara kita memahami penyakit menular. Salah satu penemuan penting Koch adalah identifikasi Bacillus anthracis, bakteri penyebab penyakit antraks. Ia menggunakan teknik eksperimen yang sangat teliti untuk menunjukkan bahwa antraks disebabkan oleh bakteri ini. Tidak hanya itu, Koch juga mengembangkan 4 aturan dasar yang dikenal sebagai postulat Koch. Postulat ini menjadi dasar ilmiah untuk menentukan apakah suatu mikroorganisme tertentu merupakan penyebab dari penyakit tertentu. Kemudian pada tahun 1882, Koch menemukan bakteri penyebab tuberkulosis, sebuah penyakit yang pada waktu itu menyebabkan kematian 1 dari 7 orang di Eropa. Dengan penemuan ini, Koch semakin mengukuhkan dirinya sebagai pelopor dalam dunia mikrobiologi medis. Metode-metode untuk mengkultur bakteri dan mengidentifikasi patogen masih digunakan hingga saat ini. Sejalan dengan perkembangan dalam bakteriologi, Louis Pasteur, seorang ilmuwan asal Prancis, memainkan peran besar dalam mengembangkan teori kuman penyakit dan ilmu imunologi. Pasteur mengembangkan vaksin untuk berbagai penyakit, termasuk rabies dan antraks, melalui teknik yang disebut atenuasi, di mana mikroorganisme dilemahkan sehingga bisa digunakan untuk melatih sistem kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Salah satu eksperimen yang paling terkenal Pasteur adalah tahun 1885, ketika ia mengembangkan vaksin rabies
dan berhasil menyelamatkan seorang anak yang digigit anjing rabies. Keberhasilan ini membuka jalan bagi vaksinasi modern dan membuktikan bahwa vaksin dapat digunakan tidak hanya untuk pencegahan tetapi juga sebagai terapi setelah infeksi terjadi. Selain itu, Pasteur juga mempelopori proses pasteurisasi, di mana metode pemanasan makanan dan minuman untuk membunuh mikroba yang berbahaya tanpa merusak kandungan gizi. Proses ini masih digunakan hingga hari ini di seluruh dunia untuk pengemasan makanan dan minuman, terutama susu. Setelah berkembangnya ilmu mikrobiologi, para ilmuwan mulai menyadari keberadaan makhluk yang lebih kecil dari bakteri, yaitu virus. Dmitri Ivanovsky dan Martinus Beijering adalah dua ilmuwan yang menemukan keberadaan virus pada akhir abad ke-19 melalui studi mereka tentang penyakit pada tanaman tembakau. Mereka menyebut agen penyebab penyakit ini sebagai virus, yang berarti racun dalam bahasa Latin. Penemuan mikroskop elektron pada abad ke-20 memungkinkan ilmuwan untuk benar-benar melihat virus dan mempelajari bagaimana mereka bekerja. Virus yang lebih kecil dan lebih sulit dipahami daripada bakteri menjadi penyebab dari banyak penyakit yang menghantui dunia modern, seperti influenza, COVID-19, hingga HIV. Penelitian virus membuka era baru dalam pengobatan dan pencegahan penyakit, dengan vaksin yang dikembangkan untuk melawan berbagai virus yang berbahaya. Perjalanan panjang mikrobiologi dari penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek hingga pengembangan vaksin modern telah mengubah cara kita memahami dan melawan penyakit. Dunia mikroorganisme, meskipun tidak terlihat oleh mata, memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan manusia. Berkat penemuan-penemuan oleh para ilmuwan seperti Koch, Pasteur, dan Leeuwenhoek, kita dapat hidup di dunia yang lebih sehat dan aman. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak yang bisa kita pelajari tentang mikroorganisme dan ilmu pengetahuan terus berkembang untuk menemukan solusi atas tantangan baru yang mungkin muncul di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga Anda mendapatkan wawasan baru tentang sejarah dan pentingnya mikrobiologi dalam kehidupan kita.